nomor NPWP bla bla bla. Ini sudah sah. Karena suatu organisasi yang tidak memiliki SK Dirjen AHU itu adalah ilegal. Keberadaan saya ini, keberadaan daripada SK ini adalah berasal dari notaris yang datang pada waktu rapat tersebut, yaitu notaris Hamid Masyid SH. Dasarnya, sebelumnya kami itu sudah memiliki akte yang dibuat oleh Haji Zainuddin SH yang merupakan hasil dari musyawarah rapat umum anggota GUTDIS. Permasalahannya dari akte ini tidak didaftarkan di Direktorat Jenderal dan ini sudah 6 bulan. Padahal seharusnya dalam tempo 1 bulan kan setiap perubahan itu harus didaftarkan ke Direktorat Jenderal AHU. Kan begitu. Nah ini tidak didaftarkan, berarti ini sudah tidak berlaku lagi. Sudah tidak berlaku lagi, tapi ini merupakan dasar karena saya diangkat berdasarkan Pergub 192 itu. Saya sebagai ketua itu diberi kewenangan beda dengan Pergub 70. Kalau Pergub 70 itu adalah tim, tetapi kalau Pergub 132 itu adalah saya yang dipilih sebagai ketua. Dan saya dipilih, saya sudah konsultasi dulu bersama Zainuddin, saya yang dipilih, maka saya yang berani menentukan siapa pengurus saya. Dan ini tadinya sudah ada, untuk pengurusan ini sudah ada, tetapi ini tidak ada SK Dirjen AHU. Nah, terus kemudian saya mengadakan rapat pada tanggal 11 Februari ya, 11 Februari, bentar persisnya lupa, pokoknya Februari tahun 2019. Itu saya adakan rapat, semua pengurus keagamaan muda. Kan kita ini biasa keluarga, biasa lah santai aja. Nah, tapi mereka tidak ada yang mau datang. Oleh penghuni semua ini yang hadir minta diganti, supaya diganti total. Karena apa? Selama 6 tahun mereka menjabat, saya sebagai wakil ketua pada waktu itu tidak tahu satu sampel bentuk laporan dari keuangan mereka. Sampai diterima coba auditnya. Coba tunjukkan satu kalau ada, ya kan? Tunjukkan satu aja kalau ada. Yang audit yang seperti yang saya miliki, audit akuntan publik yang certified public accountant yang terregister oleh IAPI, ya kan? Jadi itu. Jadi karena ini tidak ini belum diahukan atau belum di SK Menkumhamkan, maka kalau ini sudah usianya pada waktu itu adalah dari bulan Mei sampai bulan Februari tahun 2019 tidak ada dan tidak mungkin ada karena sudah terlambat. Kemudian kita membuat baru melalui rapat luar biasa itu, dan kemudian kita sudah terbentuklah pengurus yang ini. Saya nggak lupa yang lama itu yang lama ini adalah pembentukan pengurus hasil musyawarah di mana itu di BIS. Dan ini kemudian diangkat oleh Zainuddin. Ya. Nah, ini tanggal Mei 2019. Mei 2019 ini seharusnya 1 bulan kemudian harus diangkat. Nah, karena ini kita kepengurusan berjalan sudah 6 bulan dan tidak berjalan dengan kondusif, maka kita terbentuklah kepengurusan baru berdasarkan dan notarisnya datang pada waktu itu di dalam rapat, maka terbentuklah oleh nah ini kita tanggalnya adalah tanggal 24/2/2020, ya kan? Ya ini 2020. Nah kemudian dari sini kemudian kita sampaikan ke Direktorat Jenderal AHU. Direktorat Jenderal AHU menganggap kelengkapan kami itu lengkap, maka kita langsung diterima dan ini adalah SK Dirjen AHU. Dan SK Dirjen AHU ini tidak serta-merta karena pada waktu itu kepengurusan dulu itu ternyata tidak punya NPWP. NPWP-nya atas nama Ibu Budi sekarang beredar lagi. Itu keluarga bisa menggugat kita karena dia punya NPWP, dia baru ketahuan NPWP-nya itu atas nama Ibu Budi. Itu ketika saya mengurus NPWP. Nah, baru NPWP ini saya urus. Setelah itu kami baru pergi ke kantor Direktorat Jenderal AHU, kami jelaskan semuanya, maka keluarlah ini. Ini adalah merupakan kronologi daripada kepengurusan ini. Terus masalah KTP
KTP itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. KTP itu pasangan 3 ayat 3. KTP elektronik itu bersifat nasional. Jadi tidak usah saya mengurus apapun. Jokowi orang Solo bisa jadi gubernur DKI, tidak mesti harus orang DKI, ya kan? Jokowi bisa jadi presiden karena dia orang Solo, ada KTP-nya masih Solo, sama saya di sini. Nah, itu sebabnya kalau dikatakan harus berKTP itu tidak bisa digunakan karena itu bertentangan dengan undang-undang. Dan ini yang mengatur itu adalah Pergub. Pergub itu stratifikasi berdasarkan Stephen Bondestram atau stratifikasi kebijaksanaan hukum itu jauh di bawah undang-undang. Bahkan Perpres pun berkata begitu, Permen pun berkata begitu, KTP elektronik itu nasional dan berumur seumur hidup. Gitu. Jadi tidak bisa misalnya masalah KTP seperti Pak David punya unit banyak sekali, yang punya rumah mewah di Cilegon, punya rumah di Pantai Indah Kapuk, harus pindah ke KTP Sunda, nggak bisa. Kalau dia sudah punya KTP elektronik dan itu sifatnya itu berbasiskan database kependudukan nasional. Jadi tidak perlu KTP, harus KTP lokal. Itu jadi masalah legalitas saya sudah jelas ada SK Dirjen Ahunya. Mereka meminta, oh tidak bisa, karena ini adalah senjata saya. Ini senjata saya dan saya tidak akan memberikan kepada mereka kalau tidak mendapat persetujuan dari seluruh pengurus. Di tempat saya adalah kolektif-kolektif, tidak bisa pengurus ini karena Dirjen AU ini bisa dimanfaatkan, disalahgunakan oleh banyak orang. Kalau ini main, ini kan di mana-mana rahasia. Seperti SK Bapak, maksud saya akan meminta SK Bapak sebagai kan gitu. Jadi ini adalah sifatnya adalah konfidensial untuk kita. Yang jelas kami adalah faktanya, sekarang faktanya. Bapak minum dulu, terang tangannya takutnya nanti. Oh, nggak ada masalah, Pak. Nggak ada masalah. Kita nggak usah. Sampai ada. Pak, saya nggak ada masalah. Biasanya maksudnya gini, izin semua aja. Iya, saya santai, saya nggak usah. Saya bicara biasa, nada yang biasa. Dia Oh, Bapak pejabat ya? Oh, udah maksudnya bukan kelompok mereka ya? Bukan saya pejabat. Ini saya perwakilan bagian hukum. Oh ya, bagus. Saya pikir Bapak bagian dari mereka. biasa. Iya. Nah, saya pikir Bapak bagian dari mereka. Pejabat umum. Ya, justru dia benar. Saya lihat Bapak juga khawatir. Khawatir. Terus Biasa. Langsung dilaksanakan Pak tadi. Saya berterima kasih Bapak Made Suryajaya. Iya. Bapak pasti percaya pada karma. Ya kan? Saya semua percaya. Oke, enggak. Kita tidak mungkin bermain-main dengan itu. Kita takut dengan itu. Saya orang Islam, saya takut dengan itu. Ya kan? Bapak sebagai orang hukum, Bapak tahu bahwa pengesahan suatu organisasi itu harus melalui Direktorat Jenderal AU Kementerian Hukum dan HAM. Dialah yang mengeluarkan. Jangankan Muldoko aja, Muldoko membuat organisasi tidak punya AU, bahkan yang menang ada ya. Peradi itu ada auto kalah sama Luhut, yang menang Luhut. Ya, kembali ke kasus. Ya, enggak, ini saya mempelajari secara hukum. Santai aja Pak. Oke, tidak ada masalah. Saya juga santai. Jadi saya kenal. Kedua, dia menanyakan masalah keuangan. Bentar. Bapak itu pengurus berdasarkan itu kalau Bapak bisa diperkenalkan yang lainnya. Oh, terima kasih. Satu ya, yang saya perkenalkan pertama kali adalah ketua pengarah saya, Bapak Dr. Haji Anda Hatip. Nah, Ketua pengawas. beliau adalah ketua pengarah saya. Terus saya perkenalkan pengarah saya dulu. Kedua ada Ibu Ami Abdurrahman Ishaq, advokat. Nah, beliau pengawas juga. Ketiga pengawas, tidak masuk. Miko yang Bapak Jeki Romeo. Nah, beliau adalah pengawas. Terus Ibu Riana Simanjuntak SE, Pengawas juga. pengawas juga. Terus kami punya bendahara. Sekarang ngurus. Saya sebagai ketua. Ya, terus Sekretaris adalah Bapak Alger dan Bapak Alian, dan yang ada Bapak Bapak Richard. Di samping itu penghuni yang sekaligus kita angkat, sudah kita umumkan di dalam pengumuman adalah Bapak Yakub dan Bapak Musa. Dia adalah penghuni.
Gitu, Pak. Sini, Mas. Sini, Pak. Pak Satrio sini. Sebelah Pak Pandi. Sebelah Pak Pandi. Ini sini, Pak. Ini saya masukkan dulu karena ini Ini siapa? Ya Pak, mohon maaf, Bapak baca dengan Satrio. Oh, iya, iya deh. Udah dapat. Baik, Pak. Ya, Tadi agak salah. itu lu buat taruh nggak apa-apa Satrio. Ini kejar ke bandara sekalian tadi Pak. Jangan. Terus mengapa saya tidak segera menyampaikan ke pihak rumah? Kami terdahulu akan membuat suatu semacam rapat umum. Tetapi oleh dinas perumahan sudah kirim surat ini. Isinya bahwa supaya menunda penundaan pelaksanaan rapat umum tahunan dan rapat umum itu luar biasa hubungan dengan kantor satuan rumah susun. Dan ini semuanya pembicaranya sampai depan itu. Jadi dari sini Alasannya apa itu? alasannya bukan ini. Ya kan? Iyalah. Kan ini ada strategi. Ya, kan spesifik di sini itu umum itu. Nah, umum kan? Jadi ini kan umum. Jadi maka saya tidak berani mengatakan. Ya, jadi kami tidak berani mengadakan. Oleh karena itu, kalau saya katakan belum mendaftarkan ke Dirjen Perumahan, itu kan ada alasan ini, ya kan? Dan sampai sekarang belum ada surat pasti yang mendatangkan. Terus sekarang kita bicara, ini sudah legalitas sudah, Pak. Bapak sudah legalitas semuanya. Sudah ya, oke. Kalau saya serta ya, baik. Saya masukkan dulu lah. Soalnya ini dokumen Konfidensial. apa ya? Tidak akan ditutup. Iya. Ini adalah namanya SKD. Ini akte notaris. Ini akte notaris yang lama, yang lama. Jadi yang ahlinya bukan saya sendiri. Ini adalah itu deh, jadi periksa dulu. Gak apa-apa. Lanjut dong. Sambil kemarin kalau gitu nggak dulu aja. Kembalikan dulu. Kita boleh minta kopinya Pak, nanti biar kita coba baca. Alasannya apa nggak bisa? Sebentar. Ini kita lagi minta penjelasan. Tadi pihak aku udah dibangun varian, ya kan? Pihak sini. Ini menjelaskan yang dikomplain bapak-bapak nih. Kalau varian tadi mewakili yang pinjam yang lain, satu terkait legalitas, kedua tentang laporan keuangan. Ini tadi legalitas sudah dijelaskan, tapi kalian dijelasin kenapa? Iya Pak, izin Pak Sedin, saya menambahkan ya Pak Sedin ya. Yang mana nih? Legalitas. Ntar dulu. Oh, belum. Belum sampai jelasin dulu ya keuangannya dulu di santai aja. Jelasin dulu ini Pak. Nanti kan ada waktunya nanti saya ini atur ya. Biar jangan ribut nih, ya kan? Pak Ketua, silakan. Siap. Masalah laporan keuangan. Saya dituduh tidak transparan. Saya sudah membuat presentasi pelaporan keuangan secara terbuka. Pelaporan ini ada buktinya. Videonya kan kita kemarin ya Pak. Presentasi pelaporan keuangan dan perpajakan PPSNS Trisam Ampis Selasa 29 Maret 2022 oleh saya bersama pengurus rapat terbuka. Saya menjelaskan secara rinci susunan pengurus, saya menjelaskan rinci mengenai budget ahlinya, saya menjelaskan mengenai perpajakannya, dan saya menjelaskan mengenai visi dan misi. Saya menjelaskan mengenai tujuan PPSNS Agrisa, saya menjelaskan pengelolaan keuangan saya, pengelolaan keuangan Itu yang ditunggu. Iya, pakai itu. Pengelolaan keuangan itu, saya begitu kita pengurus itu langsung membuat SOP, standar operating procedure untuk keuangan dan perpajakan. Nah, dari situ kita kemudian diaudit. Ya kan?
pengawasan keuangan bagaimana, pengawasan manajemen keuangan bagaimana, tupoksi pengawasan ada, pelaporan keuangan, gitu kan. Saya sudah menjelaskan secara rinci mengenai saldo akhir. Saldo akhir rekening Biro PPS RS Krisan, ini ada buktinya semua, Pak. Saya buat ya, bahwa per tanggal 31 Mei tahun 2019, ketika saya menerima jabatan itu, saldo kami yang saya terima adalah 319 juta rupiah. Itu belum utang, karena kami masih punya utang terhadap HKR, kami jabatan dan lain-lain. Begitu saya pegang, Pak, tanggal 31 Desember 2019, berarti cuma 6 bulan, kami bisa mendapatkan saldo akhir 1.402 juta rupiah. 7,1 berarti ya, saya caranya 1.402. Pada tanggal 31 Desember tahun 2020, kita mendapatkan saldo akhir 2.130.250.000. Ya. Per 31 Desember 2021, kita mendapatkan 2.789.000.000 rupiah. Artinya apa? Kita itu selalu melakukan peningkatan di dalam hal saldo ini. Saldo itu. Terus mengenai surplus bersih, saya jelaskan. Surplus bersih tahun 2020 adalah 656 juta rupiah, 656.412 juta, ya kan? 2021 636 juta, itu surplus bersih ya. Nah, aset itu terdiri daripada kita punya keuangan dan kita punya piutang. Ya, aset kita memang 9 miliar, kelihatan gede banget, tapi ada piutang. Ya, aset kita 9 miliar 190 pada tahun 31 bulan. Ini 11 miliar 106. Ini adalah piutang kita bisa. Penghuni itu banyak sekali yang bayar. Nah, satu ya kan. Jadi piutang kita pada tahun 2021 itu mencapai angka 8 miliar 107.829. Sedang 2020 6 miliar 889. Nah, kita melaporkan kepada penghuni itu hanya laporan yang sudah diaudit. Saya tidak boleh melaporkan yang tidak diaudit. Untuk apa kan berarti? Saya sudah konsultasi sama polisi, saya sudah konsultasi kepada kami, saya sudah konsultasi. Hanya laporan yang sudah diaudit itulah yang saya laporkan ke dalam publik. Itulah dan ini ada buktinya semua. Nah, jadi ketika ini semua itu dasarnya dari laporan audit ini. Nah, dari sini kita kelihatan sekali bahwa kas dan setara kas pada tahun 2020 adalah 2.130 juta. Ini ada, uangnya ada yang salah. Yang Bapak baca itu yang sudah diaudit. Sudah diaudit. Berarti yang itu yang harusnya Yang saya tampil di papan tulis. Saya tampil di papan tulis. Ya, Saya boleh izin Pak sebelum nanti saya sebentar mau- Pak. Nanti yang ini. Saya mau ke bandara Pak, yang tidak Pak. Saya ada dinas kembali Pak soalnya. Pak, hal gini aja, kami juga tidak bisa ngatur lebih jauh. Kalau umpamanya berhalangan, mungkin kita agak boleh nanti dari sebentar. Apa ya. biar nyaman nih. Nggak ketemu sayang nih. Saya nggak apa-apa, cuma maksudnya nggak usah berbelit-belit Pak. Oke, nggak apa-apa. Apa, gitu, Pak. Jadi ini Bapak udah jelasin ya, ini yang diaudit. Ya, ternyata itu tuh Mas Ria tadi yang komplain. Uangnya memang itu yang didengar itu yang global tadi begitu. Benar. Ya, kan kita nggak pegang Pak. Enggak, yang Anda dengar gimana? Benar. Oh, Sama, iya. sama seperti Kan itu. Anda harus kalau komplain harus Ah, ya. ada dasarnya dong, ya kan? Saya sampaikan ke Pak Kasudin izin seperti itu, sama persis. Oh, gitu. Cuma kan yang kita minta kan bukan yang itu Pak. Betul. Itu memang harusnya Pak ya, kita itu memang rumah Bapak sendiri, aturannya sendiri, tapi ya bisa diterima masih semua pihak gitu loh. Aturan di kami sebetulnya di Pergub itu jelas online Pak. Kalau kami itu mengatur online, Pergub itu ya, betul ya? Betul, Pak. Dinas, ya. Betul, Pak. Ya. Oke, jadi kesetaraan. Oke, jadi saya rasa sudah cukup jelas. Saya laporan dulu satu lagi. Oh, silakan. Bahwa saya sudah menyampaikan semua laporan keuangan saya dan laporan audit fiskal. Kami sudah lapor melalui SPT dan kita diterima. SPT tahun 2021 dan SPT tahun 2022 ada semua. Jadi SPT perpajakan kami sudah melaksanakan kewajiban. Dan ini adalah badan. Nah, ini buktinya Pak. Karena ini badan. Pasti ada yang namanya audit fiskalnya, ya kan? Dan audit fiskalnya harus dilakukan oleh
akuntan publik yang sudah diserahkan ya kan. Jadi ini lengkap sekali, ini baru itu semua adalah ada. Jadi ini ada, dan ini adalah syarat untuk memperpanjang nanti. Kalau nanti memperpanjang legalitas PPRS. Jadi legalitas PPRS itu nanti harus dilampirkan seluruh dokumen ini, seluruh dokumen semua ini termasuk dan dokumen ini. Sementara jaga dulu Pak ya. Kita kasih kesempatan. Oke. Ya. Kita tidak boleh emosi Pak Satrio juga ya. Siap Pak, baik Pak. Jadi biar enak. Baik, terima kasih Pak. Sebelumnya mohon maaf Pak, kami minta lambat. Namun ada satu hal yang ingin kami sampaikan secara singkat saja Pak. Dalam 2 tahun prosesnya, Pak Busadi dan pengurus PPRS memang baru menyampaikan gelondongan Pak besarnya Pak. Berapa cash flow pengeluaran dan pemasukannya. Kebetulan saya kerja di Kementerian Ekonomi Pak. Di situ ada aturan jelas bahwa keuangan yang dihimpun dari dana pihak ketiga itu harus dilakukan secara transparansi publik. Artinya laporan keuangan yang dia punya yang sudah dikatakan sudah diaudit itu boleh Pak diakses oleh penghuni Pak. Iya. Itu jelas aturannya, bahkan diperkuat. Kebetulan saya Kementerian Ekonomi, saya bilang sama Pak Gusadi, Pak, Bapak laporin gelondongannya seperti ini, kasih lihat Pak ke kami Pak. Kami jadi biar bisa verifikasi mana yang memang benar cash flow seperti itu, mana tidak gitu loh Pak. Bahkan saya menawarkan teman-teman kami di BPK siap membantu. Kalau kami itu audit negara itu triliunan Pak, dana PEN itu sampai triliunan 600 lebih. Itu cuma berapa miliar aja nggak sulit lah Pak, hanya beberapa hari aja. Tapi ditolak jelas. Dan sampai terakhir kami bertemu ada videonya sebagai bukti itu tidak mau memberikan gitu loh. Padahal jelas katanya beliau orang hukum, jadi harus ngerti Pak bahwa undang-undang transparansi keuangan publik yang dihimpun dari pihak ketiga itu boleh diakses sepenuh-penuh sebesar-besarnya sejelas-jelasnya oleh publik Pak. Kami kan nggak tahu Pak, beliau hanya menyantumkan angka, tapi ini angkanya dari mana Pak? Gitu. Bukan secara ekonomi, jadi saya tahu Pak. Saya juga nggak bisa memverifikasi gitu loh Pak. Nah ini Pak masalahnya di sini. Dan kita kan kalau ada detailnya kita bisa tracking Pak. Ini uang kemana, bonnya mana, kita bisa tanya verifikasi dan lain sebagainya gitu loh Pak. Boleh saya tambah sedikit? Sebentar Pak. Jadi Mas, sebentar Pak ya nanti kita buat. Jadi menurut Pak Satrio ini transparansi ya. Betul Pak. Ya, jadi kenapa sih benar jawabannya? Cuman para pemilik ini minta yang detailnya Pak. Misalnya pengeluaran itu apa, pemasukan dari para penghuni IPL ini berapa, dialokasikan ke buat apa saja, itu begitu? Iya. Betul Pak. Betul. Ini Pak. Buat gaji pegawai, Iya. buat Operasional. rehab, Iya. buat keamanan, Betul. begitu kan? Iya, betul. Iya, betul. Saya kan menangani ini seluruh Jakarta Pusat, sebelumnya malah seluruh DKI. Jadi ini ya sampaikan yang memang terjadi di tempat lain. Ya ini nanti jangan langsung di kantor dulu, ya kan nanti diperbaiki atau didiskusikan kan bisa, ya. Apalagi Pak Satrio? Ya, sekalian Pak, nah di sini juga ada laporan keuangan yang memang disampaikan oleh mereka. Itu ada Pak pengembalian dana oleh Busadi, saya juga nggak ngerti 183 juta ini dari mana asal mulanya. Makanya kami kan pengen dong melihat laporan jelasnya. Dan terakhir Pak mengenai SPT pajak Pak, itu kita kan melaporkan secara online Pak, jadi belum ada verifikasi. Jadi laporan mereka bikin itu belum akan diverifikasi sama Dirjen Pajak karena sistemnya online, dan mungkin kalaupun diverifikasi akan beberapa lama ketika memang melihat ada kejanggalan dan lain sebagainya. Jadi yang disampaikan apapun ya dia bilang ini sudah disampaikan ya orang tinggal online kok Pak, tinggal klik aja gitu loh Pak. Terima kasih Pak. Jadi intinya di situ ya mengenai tentang detailan pelaporan dari Ya ada dananya Pak. Dan yang dana ini, Pak. kembalian yang Ya ada 183. pengembalian dana dari Busadi sih, kita juga bingung Enggak, Pak. Sebentar, itu kan Pemakaian salah apa? satu. Itu kan salah satu. Salah satu. Pengembaliannya. Kan banyak lagi. Akan Iya, saya iya. jawab. Akan saya jawab. Yang mana nih? Yang 183. Ini tadi mau ngomong nih beliau. Silakan dulu. Silakan. Saya itu dilaporkan polisi penggelapan. Yang melaporkan adalah apa? Ya, betul. Ya. Saya dilaporkan polisi. Katanya saya menjalankan 170 juta. Ya kan? Saya nggak usah detail, ya kan? Seharusnya saya kalau saya ngomong detail, ini membuka borok kita semua. Ya kan? Loh, borok Itu siapa? sebetulnya adalah Borok siapa? Borok sendiri. Apa? Nggak usah komen ya, ntar dulu. Oh boleh nggak saya biarin ya? Enggak. Saya ingin dari sini Pak. Ya, ya. Oke.
50 juta, 45 juta pertama itu dibagi 3. Saya, Roy, dan Andreas. Tidak terima. Aduh. Saya tidak terima. Sekarang ini ya. Sumpah ya. Sumpah. Oke. Ya, Bapak. Kan saya tidak maaf Pak, sebentar ya. Bapak orang hukum jangan memfitnah saya. Iya, betul. Ya, saya minta sumpah saja. Bapak punya bukti nggak? Ada bukti ada Sumpah aja, sumpah. Gila, uang dibagi-bagi. Stres. Masuk ke rekening dia sendiri, itu dia bicaranya sembarangan. Ini kalau namanya itu disebutin, apa bilang pembagiannya? Kan rekeningnya ada. Loh, saya terima uang 45 juta, ya kan? Itu sebetulnya untuk biaya sidang. Itu masa sidang. Nggak pakai tidak. Ya, Pelanggar saya hukum. tidak. Pelanggar hukum. Sekarang begini aja. Pihak Sekarang begini aja. Iya. Gini Pak, Iya. saya jelaskan ya. Tidak ada masalah. Saya sudah kembalikan. Netral, dia netral. Orang ini Ya jelas Bang, sudah saya kembalikan. Tidak ada masalah. Saya tidak ada masalah. Artinya tidak berhubung, bukan berarti proses pidana tutup. Ayo silakan. Tidak masalah, kita dilanjutkan. Silakan kita dilanjutkan. Berarti itu tadi uang itu begitu udah jelas ya Pak Satrio ya. Sudah saya jelaskan, Dok. Ya. Silakan, tidak masalah. Udah, Ya, Pak. selesai di situ. Ya, Pak. Jadi 170 itu uang pribadi saya. Saya kembalikan. Saya tidak mau ngambil uang satu rupiah. Oh, iya. Loh, kan ngambil. Kok dilebihkan? Jangan ceritanya aja tadi ya. Kok dilebihkan? dilebihkan pakai bunga lagi itu Pak. Bentar Bu, bicarakan baik-baik lah nanti. Ya, Teh. Jadi Sekarang begini ya, Pak ya. Ini ada audit on prosedur. Audit. Iya, Ini ada audit. Ini baru sebagian. Audit upon audit ini akan kita buktikan melalui pengadilan. Ini sudah ada sidang pertama. apa nih sidangnya apa? Loh, sidang kejahatan yang telah dilakukan. Siapa yang menggugat, siapa yang tergugat? Iya, yang menggugat adalah Ibu Ami dan Ibu Yana nanti akan coba ada orang-orang. Sorry, ini kamu bukan? Enggak tahu. Nah, begini, saya katakan, mereka itu kan seolah-olah merasa dirinya bersih kan, merasa dirinya bersih. Memang Kita bersih. harus selesaikan di pengadilan. Maka saya ini ada banyak sekali, ini masih banyak sekali. Ini Nggak datang. adalah hasil audit investigasi kejahatan-kejahatan yang dilakukan pemeriksaan. Maka kita akan buktikan satu persatu di pengadilan. Ini sudah ada sidang pertama. Nah, maka di bulan depan akan ada lagi. Terus akan sampai terbukti. Akan sampai Sampai terbukti terbukti. bahwa kejahatan ini akan dilakukan. Dan sekarang kalau mereka mau silakan, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Nah, ada pidananya, tapi polisi bilang biar terdaftar dulu aja. Ya, ada terdaftar tadi, nah, polisi bilang biar ya, itu. Jadi kalau ini ya, saya mau bicara begini Pak ya, gini ya Pak ya. Saya ini sebagai pengurus, saya menginginkan perdamaian, saya menginginkan kesatuan, saya menginginkan sinergi antar kita. Iya. Karena kita ini masih PPJB, bahkan dari PPJB itu masih ada yang bermasalah 190 juta Bapak rupiah. itu masih satu keluarga, Saya menginginkan ini damai. Tapi kalau tidak mau damai ya sudah, kita pengadilan kan ada hukum, kita ada hukum. Ini izin kalau gitu saya bicara. Ya. Ini semua mau Bapak mau damai, saya yakin beliau juga Pak Satrio, Pak Rion, Bapak ini mau damai juga, ngapain juga diterima. Capek kan? Cuma semua kan harus basicnya keaturan. Ya pasti. Betul. Kalau ada aturan bagaimana? Kalau basicnya keaturan, kita semua kembali ke aturan. Ya. Bapak ini lawyer, tapi lawyer juga. Ya, Banyak lawyer, Bang. Kami ini juga yang sering berkumpul. Iya, lawyer semua itu. Apalagi dia kami begini ya. Dan yang lain ini saya baca aturan. Ini orang pemerintah, orang daerah, dan juga ada yang lain. Undang-undang rumah susun Pak, ya ada aturannya. Ya, baca, ini tahun 2011, ya. Ada turunannya di DPR 14. ya. 19. Ya saya sudah baca semua. Ada tulisannya Pergub, tadi Bapak baca 133. 133, 110. Itu dari yang berbeda, atau 133 perbaikan daripada 132. Tadi kan Bapak kan bilang, intinya Pak, intinya nih, bahwa pembentukan PPKS itu
harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang diatur undang-undang perumahan susun. Ya. Jadi yang Bapak sampaikan tadi itu tidak sesuai. Ya. Ah. Betul. Ini jangan ini dulu. Ini ya, Pak, ini kita diskusi. Kan kalau bilang maunya damai semuanya. Ini kan kami pemerintah mau mendamaikan tapi sesuai dengan basicnya. Iya, betul. Dasar hukumnya, ya, sehingga semua tenang. Masalah legalitas masalah fundamental, ya, karena keabsahan, ya. Nah, tapi ini juga bisa dimaklumi lah kalau memang ada ketidaktahuan, saya rasa begitu. Nah, masalah transparansi keuangan saya rasakan bisa didiskusikan. Karena apa? Prinsipnya kan semua sama, Pak. Kita ngambil uang dari orang, kita bertanggung jawab orang tersebut. Iya. Satu orang kita ke satu orang, 10 orang ke 10 orang, 100 orang ke 100 orang. Ya, kan begitu, sama aja kan. Mau aturannya dimanapun, mau tadi beliau menteri keuangan, mau berapa tadi menteri apa, mau peraturan pajak, sama saja Pak. Kita ini sudah menikmati, sudah ya harus juga apa namanya kita memperanggarkan. Karena itu mungkin saya juga sama, Bapak juga sama. Manakala saya sudah turunan 1 juta per bulan atau 2 juta per bulan, buat apa buat saya? Saya rasa sama semuanya. Ya, saya rasa setuju sama. Ya. Iya, betul. Di tempat manapun sama. Jadi itu. Jadi kita kalau kembali ke aturan, ya sebetulnya nih, berarti November 2021 itu Bapak sudah di situ ya? Ya, Pak. Sudah di TPRS di situ kan? Berapa? 2021. Oh, sudah. Ya, 2020, tapi di bulan 2020 Desember kan? Apa? Desember kan? Pak, itu mana? Itu 2020. Sudah, Pak. Saya kan sudah berkirim surat berkali-kali ke Bapak. Ya, saya loh Pak, saya bukan kepala dinas perumahan, kasus di Perumahan Jakarta Pusat saya. Ya, bahwa Bapak dalam bentuk perhimpunan harus berpedoman kepada undang-undang tersebut dan turunannya. Itu kan baik saja. Ini bukan dari ini Pak. Iya, saya akan menjawab setelah lebaran, maksud saya. Saya 2020. yang surat-surat akan saya jawab, tapi belum saya jawab. 21 Februari 2020. Oh, lebaran 2022. Ini 25 Maret 2020. Ini 23 November 2021. Ini 12 Januari 2022. Ya. Isinya ya. Diabaikan. Karena tidak hanya di sini ya, mohon maaf ya. Tidak hanya ke apartemen Raja Bali Krisan nih Pak. Seluruh apartemen di Jakarta Pusat saya. Dan untuk wilayah lain sama nih karena perintah dari dinas untuk semua wilayah, Jakarta Selatan juga, Selatan juga, Barat juga, dan pusat. Dan saya kan ini untuk Jakarta Pusat, kewajiban. Kami dari gedung ini bukan hanya tulisan saja semua, bahwa harus membutuhkan 3 SRS. Karena apa Pak? Undang-undang lama itu Undang-Undang 16 tahun 85 tentang rumah sudah dirubah dengan Undang-Undang 20 tahun 2011. Tapi implementasinya belum jalan. Maka lahirlah Pergub 132. Ya. Nah, di situ ada perubahan-perubahan. Ya. Dari namanya PPRS dulu, mungkin senior-senior ini ada dulu PPRS ya. Jadi P3SRS. Dari dulu baru pengurus cuma pengurus saja, sekarang ada pengurus dan pengawas, ya kan? Jadi strukturnya juga berbeda, ya. Nah, ini kami kasih edaran, kasih himbauan untuk melakukan perubahan-perubahan, ya. Di dalam Pergub itu Bapak sendiri sudah baca kan sudah ada limitasi waktunya, ada batasan waktunya, ya. Penyusunan itu kan, ya artinya kan kita tidak boleh lama-lama juga seharusnya kalau kita mau mengikuti tersebut, ya. Nah, jadi saya justru mempertanyakan ke Bapak nih. Padahal kalau Bapak baca surat-surat kami ini sudah jelas arahnya itu bahwa kita dalam pembentukan P3 SRS harus berpedoman semacam undang-undang rumah susun dan turunannya termasuk RPK itu. Karena kalau di situ ada tata caranya, ada prosedur formalnya, ada tata caranya untuk melaksanakan kapal-kapal itu. Ini kita diskusi ya. Arah hukum pokoknya. Jadi disitulah ya. Dan mohon maaf Pak, mengenai tadi apa SKM ekspresinya apa? Ekspresinya
Ya, jadi gini nih, Bapak begini. Saya rasa banyak pengurus-pengurus apartemen ini yang luar biasa ya. Pak contoh, LS itu karyawan Polan bukan ya? Karyawan Polan kan boleh dibahas ya. Banyak ya Pak. Saya ketemu masih mau banyak bisa kemudian banyak. Mereka tuh segini untuk solidaritas daripada PTKSLS. Nah itu kita orang spesialis. Jadi berdasarkan itu Nggak dengar saya apa sampaikan ngomongnya. sebenarnya Iya. Pak. Saya ngomong ini bukan hanya ke Bapak, ke semua apartemen ya. Jadi kita tidak perlu berdebat casus-casus untuk melihat kebenaran kami ini. Saya sebenarnya kami pemerintah ini dalam kota Indonesia besar mulai bawa cross check. Bapak silakan tanya, jadi pada tahu kita. Nah ya iya, maksud saya kan saya mau mengoreksi ya kan. Ya jadi tolong kembali ke situ Mas. Saya akan ke situ. Tapi Iya paham, kita paham makanya ya saya akan pasti ke situ. Ya iya. Dan untuk itu saya Nanti. di dalam rapat umum anggota nanti, saya tidak memakai cara meminta satu persatu mengumpulkan apa itu PPJB dan semua. Saya tidak punya tempat, saya tidak punya orang yang saya tidak mengerti cara memverifikasi. Saya akan mengambil data dari kurator dan akan turun mengambil aja. data dari developer. Nah, makanya begini ya. Model kedua. Umum. Kami terbitkan habis berdua menyampaikan itu kan disuruh DKI, ya. Aturannya sama. Sekarang kalau kita mau bicara jujur, kita kan ber-PPJB. Harus jujur lah. Saya punya apartemen di Menteng. Saya mengharapkan Bapak mengesahkan PPRS, tapi Bapak selalu menolak karena alasan Bapak kamu berpikir di sini. Saya rasa sudah tidak masalah lagi dalam masalah. Nyatanya sampai sekarang nggak bisa. Yang perlu baru. Ya, Makanya di depan Pak. Makanya kalau baca Pergub 132 sudah nggak ada masalah. ya. Bapak lawyer Pak. Pasarnya Ini saya sudah mulai nyerang ya. Kan boleh kan kadang Oh ya, bahasanya Nah gini Pak, Pak Made mau menjelaskan. Saya juga mau tanya. Saya pinjam itu tidak masalah. Tidak bermasalah lagi. Jadi tolong ya, ini kan kita ketemu pertama ya. Saya yakin tidak bisa kok langsung. Ya. Gini Pak, saya mau tanya Pak. Karena di sini apartemen saya ini apartemen yang punya Pak Berarti. Ini masih sekedar sengketa. Masih ada kurator, masih dalam sengketa. Masih ada 193 unit yang dipermasalahkan. Dan itu 193 unit itu adalah apakah ini dia benar pemilik atau tidak? Ini masih ada sengketa. Jadi kalau itu saya mengizinkan semuanya yang 190 tidak bisa ini kalau terangkan tidak bisa mereka Kita kan semua harus aku positif. jadi semuanya ini Pak Bapak apakah ini ada kekhususan kalau Bapak mengejar saya masalah ini 6 tahun kita bekerja ini sebelumnya itu saya tidak tahu sebagai bagian dari itu. Tidak ada yang namanya audit, tidak ada orang yang mempermasalahkan saya. Ya, Kan? amat. Tidak ada audit, tidak ada Satu-satu Pak, laporan dan kita sebagainya. bicara itu kan bicara operasional. Jadi Bicara legalitas dulu deh Pak, legalitas dulu. Ya, betul. Saya mau menambahkan Ya, ketuanya silakan. diajak ngomong mau bisa. Apartemen kita ini masih ada sengketa kepemilikan dan ada 193 unit yang masih dipertanyakan keabsahannya. Ini siapa yang berhak? Siapa pemilik aslinya? Itu masih ada 193 dan itu masih dipegang sama kurator. Jadi Misalnya ada berapa yang sudah berapa jumlah? Ada 900-an. 900 sampai dan sampai sekarang pun Itu kan kayak Bapak Ibu sekalian ya, dengan karena memang saya juga pernah punya ini yang nggak ada urut. Nggak ada urusan itu Pak. Nggak ada urusan Pak. Iya, Nggak ada urusan betul. Pak. Lampu bangunannya kan ya. Mohon izin, kalau dinas perumahan memberikan pencerahan itu buat kita semua, Pak. Gitu, tolong Pak. Artinya kan kalau umpamanya nanti disela, beliau nggak paham nanti repot lagi. Tolong dengerin dulu Pak.
Ya, ini untuk semuanya ya. Untuk semuanya. Ya. Jadi kita semua kan ini hak bersama. Iya. Yang Bapak urus itu hak bersama. Betul. Kalau hak masing-masing pribadi kan Bapak dihidupkan masing-masing selesai. Tapi Bapak-Bapak itu punya tanggung jawab karena di Undang-Undang Rumah Susun itu para pemilik wajib membentuk perhimpunan. Itu kan wajib loh. Iya. Jadi amanat undang-undang kalau tidak melaksanakan malah Bapak ini bersalah. Ini saya ngomong takut Bapak merasa salah, oh boleh Bapak ya, wajib untuk. Tapi dalam pembentukan ini sesuai prosedur. Ada guidance-nya, ada tata caranya, ya, ada dasarnya tadi dari undang-undang sampai turunannya. Ada prosedur pembentukan terhadap pasukan yang ada juga ada. Dan sumbernya semua di undang-undang nomor 20 tahun 2009. Jadi ikutin saja bos, ikutin saja itu. Nah kembali ke ibu tadi, Bapak hitungannya yang 193 yang masih Bapak lakukan kan begitu. Ini kan hidup berjalan, operasional sehari-hari jalan. Kita kan menyelesaikan itu oke, kita selesaikan. Tapi roda pengelolaan kan jalan, ya kan? Maksud saya kita harus positif thinking saja, bertingkat baik saja, yang tidak bermasalah lah yang kita kelola. Ya. Kan gitu, ya kan? Benar nggak Bapak bisa Iya, katakan? justru saya menambahkan tadi. Yang untuk masalah aja yang dikelola gitu. Karena Yang apa? masalahnya nggak usah Dari dulu. 90, kita kan mesti legalnya kita benar nggak sih kita pemilik kan? Kita harus memperjelas dulu. Ya untuk yang harus 93. Iya, ini yang khusus 193. Nah, yang sampai sekarang pun mereka kan harus membuktikan ke pengadilan kalau, hei itu punya kamu, itu tidak punya kamu. Itu 193 udah isi. Ada isi. Maka sudah kami. Ada. Ini ada gugatannya. Ya nggak ada isi nggak saya tanya. Ada. Yang 193 itu berpenghuni. Berpenghuni. Tapi Semua. legalnya masih diragukan dan itu masih dalam sengketa. Ini ada Oke, ya. Kita gugatannya. ini kan memang spesifik kalau begini ya. Kita mau saya jelaskan Justru lagi. ini berkaitan. Aturan umum kan tetap dijalankan. Ya, Tapi masalah ya kepengurusan begini, pengelolaan nanti dia tetap sudah jalan. dulu. Yang 900 sudah jelas. Ya, Saya 193 Iya. ada tanya. tanda tanya. Ya kita kan Oh, gimana? ambil aturan pengelolaannya aja di sini. Ya, berarti Oh. berarti kesimpulannya. Iya. Uang itu Iya, iya. Ya, sebentar. satu menit nggak? Itu 193 mereka bayar iuran bulanan nggak? Mereka bayar. Mereka Mereka bayar berhak iuran. dong mendapatkan hak transparansi. Yang salah satu siapa pun. Betul kan? Kecuali mereka nggak bayar loh. Salah satu Jadi punya jangan cari kemana-mana. Ini permasalahan pribadi bu. Haknya 193 siapapun yang memang ada bermasalah. Dan kan itu masalah pribadi nggak ada urusan dengan PPNS. PPNS adalah operasional. Pak Satrio, Pak Ketua, ya Bu. Kita ini kan jangan mempersulit diri sendiri. Betul. Iya, betul. Kita menempati di apartemen, siapa sih yang mau membeli apartemen itu ada masalah tidak? Semua termasuk kita Ya. semua. Tapi dilarang Bapak Ibu dapatnya di situ yang ada masalahnya. Harus kita benahi sama-sama dong. Karena ini hak bersama loh. Ya, punya ibu, punya bapak, punya semuanya. Ya. Walaupun NPP proporsional, berdasarkan pemilihan pembayaran proporsional kan. Ya udah kita kelola bersama. Ini hak bersama yang diributkan Bapak ini hak bersama loh. Iya. Ini masalah. Iya. Kita yang gampang-gampang aja. Harus Ada aturan dibantu. hukum, betul. Kalau ada ini, saya yakin kan ada solusi. Enggak, ini serata milik dia soalnya. Misalnya Dia kan tidak 193 ini, ya kan? Misalnya tadi legalitasnya ada yang operasional, oke, ya kan kalau saya juga paham masalah operator ya. Tapi masalah dihuni kan ada operasional. Kita ini kan multi PL ini buat apa? Buat operasional. Iya. Itu uang pengelolaan, uang penghunian, bukan uang kepemilikan. Beda ya. Bukan uang pribadi. Untuk operasional itu tetap saja jalan. Karena keadaannya begitu. Ya tanggung jawabnya sama. Even pun saya misalnya berpati yang 193, ya kan? Misalkan pun dapat penjelasan laporan keuangannya. Saya rasa kan begitu semua. Begitu. Iya, betul. Iya, betul, betul. Jadi kita berhak menjelaskan siapa 193. Terserah, boleh-boleh saja. Ya di sini nggak Kalau gitu. mereka berkeinginan menjadi ketua pengurus. Enggak ada masalah. Gini. Jadi gini Pak Ketua. Syarat-syarat jadi ketua sudah diatur di Perpu. Jadi yang Bapak sampaikan Keinginan boleh. Nanti KTP nasional segala macam. Kita tidak membantah, benar adanya itu. Cuma untuk syarat pengurus ini ada syaratnya. KTP dan berdomisili. Nah, betul. Ini ada yang tidak ada pengurus. Karena apa? Kami punya pengalaman. Dulu yang ribut-ribut jangan
banyak saya itu belum dengar lah ada yang ribut-ribut ya. Itu biasanya pengurus yang tidak care. Dia tidak belum di situ. Betul. Sehingga dia tidak tahu permasalahan di situ. Nah. Nah makanya aturan PRD baru ini harus ada tujuannya untuk supaya itu macam-macam. Biar care. Ya, betul. Secara hukum itu ada super borders. Apapun yang dilakukan oleh peraturan di bawahnya harus mengacu pada meskipun itu ada lex spesialis. Lex spesialis kalau sudah diatur oleh undang-undang tidak boleh dilipat. Itu adalah lex spesialis di rumah sakit berat. Tetapi ada aturan yang mengatur yang di mana di dalam stupid borders Hans Kelsen kita tetap harus mengacu. Kalau misalnya konstitusi melarang, sudah undang-undang berlaku boleh. Tapi kalau ada undang-undang baru, otomatis undang-undang lama itu gugur dengan sendirinya. Ya, undang-undang itu kan masih undang-undang. Itu namanya lex posteriori derogat lebe. Dibikin ribet lah. Nah, Kalau ada undang-undang baru, dan kita pakai nama. Saya menginginkan damai tidak selesai. Ya kan? Pak, izin ya. Kita berdebat hukum boleh. Iya. Ya. Makanya ini saya sih tidak mau berdebat panjang. Iya. Pak, Muter-muter. tolong Bapak nih, kalau kita mau berkeinginan berniat untuk memulai ini, ya, masalah legalitas yang Bapak sampaikan ke kami juga, ya, tolong Bapak tanya deh, atau diskusi nih sama yang lain. Bukan ini ya, biar jelas semua kita. Waduh, Ya. gitu saya. Atau mungkin sampai kita kumpul kita pakai apa yang dari siapa Pak yang sudah ini. Lagi om. Siapa yang lawyer juga yang kita berbicara masalah ini. Saya bukan maksud apa-apa untuk menjelaskan sebenarnya. Ya. Jadi kalau berdebat ini kan panjang. Saya akan mengikuti seluruh aturan. Nah, ini kan baru kali ini kita baru akan memulai di dalam rangka pemilihan kepengurusan yang akan datang. Kita akan maka dalam persyaratan itu ADART saya harus saya sesuaikan dengan Pergub. Kan sudah ada template-nya. Ya lagi, nah itu akan saya sesuaikan karena kita ada ADART. Nah, ADART kita itu sudah kita daftarkan di BCA. Nah, maka itu akan kita coba Ini Mbak, mohon maaf Pak. Ya. Ini spesialis dan hukum benar. Ini kami ini kalau pemerintah kami menyatakan yang benar. Bapak berpendapat beda silakan. Tapi kami sampaikan itu berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sebenarnya untuk badan Kita ketawa loh dia tuh. spesialis emang. Dia bikin ketawa bapak. tidak sama. Kalau Bapak masuk di grup Yang batik hitam sampai ketawa gini-gini. Itu ada yang masuk dan Bapak sekalian. Itu juga dibahas. Perdebatan mengenai legalitas berdasarkan ini dan berdasarkan gubernur kepala desa paham. Sudah final waktu itu. Ini bukan soal yang spesialis. Ini. Apa untuk ketiga spesialis ini? Ketawa-ketawa. Berdasarkan saya tahu masalah itu. Saya paham. Saya akan mempersiapkan semua itu. Ya, Kan saya sudah katakan tadi, kita akan bentuk panitia musyawarah. ya tapi sesuai. Jadi pasti dong, pasti kan saya kan bilang saya akan mengikuti aturan. Nah, saya akan mengikuti aturan, pasti saya akan mengikuti aturan, akan saya bentuk panitia musyawarah. Kita dalam panitia musyawarah itu akan mempersiapkan ADART yang disesuaikan sesuai dengan template Pergub 70. Setelah itu baru kita mengadakan musyawarah yang sebenarnya. Iya. Karena selama ini Pak, kita mengadakan musyawarah itu berkali-kali. Dinas Rumah nggak pernah. Selama 6 tahun kita punya SK perumahan dulu Pak, ya, yang disahkan di Jatibar itu adalah akal-akal. Itu akal-akal. Karena saya lurus. Saya lurus bersama Roy. Sampai ketawa pokoknya. Dari 2007 sampai 2015 kabinetnya saya di situ Pak. Saya bongkar nanti Bapak katakan. Bongkar ada Pak, Pak. Gini. Sekarang enggak. Jadi maksud saya tuh bukan ini. sama Tolong enggak. dicek nanti di dinas datanya apakah belum pernah mencatatkan atau tidak. Bukan Ya. saya bukan. Kresan ini. Departemen Teknik. Mana? Ada semua ada. Maksud saya mau ngakal-ngakal. Dari rumah saya Karena kan kami kan kalau ada. kalau nggak ada keluar, Bentar. Maka saya Pelan-pelan. mana kalah aja deh.
Jadi seperti ini Bapak itu tidak menyalahkan siapa-siapa yang mohon maaf ya Bapak Ibu. Mohon maaf saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Saya hanya mengungkapkan sesuatu aturannya. Iya, betul. Kalau beliau percaya atau kurang yakin, tolong tanya yang lain. Saya kan banyak teman-teman Bapak. Seperti apa ini? Politik. Ada. Kenapa tidak? Iya. Nah, ini terus kenapa Bapak tidak percaya ini? Ya. Kenapa Bapak bilang akal-akalan ya? Ah, bisa saja kan? Ini Pak, akal-akalan. Udah lagi lupakan aja. Ya jangan lah. Dokumen kami. Saya kemarin. Betul. Itu sebetulnya ditentang sama kakak. Nama siapa? Ditentang sama hutang karya Ariel Tindo. Yang datang. Kurang. Karena di situ, dengan cara saya, akhirnya diberikan takut pada saya dan Wih, gaya takut. mengarah akhirnya tanda tangan. Ini saksinya Pak Rai. Kalau Rai nggak bantah ya apa? Kalau bantah saya tidak apa. Enggak, kalau ini berarti masih sisa. Udah makanya dari itu. Nah iya. Nah, makanya dari itu. Jadi gini, Bapak Ustaz nih, saya sorry ya, saya kan tadi kan belum cek hasil namanya. Nah, ternyata ini kita masalah badan hukumnya dulu nih. Mas Satrio, Pak ini Pak Bagus saya. Ya, mengenai badan hukumnya sudah ada keputusan Gubernur nomor 10/71/2014 tentang pengesahan akta pembentukan perhimpunan pemilik dan pemilik satuan rumah susun komersial hubungan apartemen Menara Raja Pisang Kota Jakarta Pusat. Ya, ini 25 Juni 2014. Kenapa kita terbit Pergub 132? Ini dasar ini barangkali dulu saya nggak tahu juga nanti saya tersedikit itu. Ya, apakah ini sudah sesuai dengan Undang-Undang 20/2011 belum? Ya, maka ada yang namanya mulai baru pembentukan awal, ada juga yang penyesuaian. Ya. Kalau ini penyesuaian ini mestinya kalau sudah ada nih Bu Amira ya. Nah, jadi kita sebenarnya bapak-bapak ibu semua di situ ya, itu pegangannya ini Pak. Sudah ada perhimpunan, ya. Cuma masalah kepengurusannya kan beda kan ini kan badan hukumnya, Ya. aja ya. Sudah selesai nih. Sekarang pengurus. Ya. Mohon maaf ya, di tempat lain juga terjadilah begitu benar ya. Jadi tolong diselesaikan saja. Nanti Pak Satrio, Pak Rian, sama Pak Menteri sekalian, berkoordinasi saja. Pak ini juga mohon Nggak bisa. mengikuti peraturan yang ada maksudnya Bu ya. Nggak bisa. Nggak bisa ketemu titiknya. Pak. Saya nggak boleh ngomong sembarangan juga di sini. Mana berani Nggak bisa ketemu. Nggak bisa ketemu. Kementerian. Ada teman saya juga orang sono, ya kan? Dan jadi saya juga ngomong ini nggak mau bisa lugas ngomong ini Pak kalau saya ngomong salah, ya kan? Saya nggak mau lugas kalau saya ngomong benar, kalau aturan. Ya, tolong koordinasi aja deh. Nggak usah ribut-ribut lagi ya. Maaf Pak, sebentar harus 1 menit. Izin Pak, teman saya memotong. Kami ada videonya Pak, kami sudah berusaha waktu itu 2020 secara Zoom. Kita minta laporan keuangan, kita bicara dan selama ini kok nggak pernah ada pertemuan dengan penghuni. Itu marah-marah Pak, kami diajak ribut Pak. Oke. Ada videonya Pak. Oke. Artinya Kita komunikasi- lupakan masa lalu. Betul Pak. Artinya komunikasi ini tidak terbangun Pak. Ya, kita lupakan masa lalu. Memang biasanya Pak, kalau tidak ada wasit, sudah begitu. Nah, kalau Bapak Ibu berkenan, ya kami dari Sudi, dari dinas atau dari wali kota Sebelum lebaran Dan juga. masalah nanti Pak. ya bersedia. Kita beresin dalam arti bukan kemarin kita beres kita keluar, ya kita sesuaikan, ya semua orang ada kesilapan, ada kekurangan wajar lah, semua juga sama termasuk saya, ya harus legowo nih. Ini punya bersama, ya kalau itu nggak bakalan nyaman Pak tinggal di sini Pak. Kalau gitu banyak contoh. Ya itu rinciannya aja minta. Ya minta rinciannya aja dulu. Minta rinciannya. Udah. Tapi maksudnya secara legalitas saya ngomong kosong ya. Saya ngomong kosong, saya ngomong aturan. Saya berani ngomong sembarangan ya. Mohon proses. Benar nggak omongan saya itu? Ya, insya Allah sih benar. Ya, jadi tolong kembalikan ke Undang-Undang 20 dan jelas ya Pak ya. Jadi saya akan segera melakukan penyesuaian melalui suatu rapat dan kami akan bertunjuk nanti panitia musyawarah. Ya betul-betul kamu kan. Jadi gini Pak, saya mohon ini biar tidak ada salah
salah kita ini manusia ada kehilangan, ada kekurangan ya, bukan saya menyerang Bapak. Sebelum melangkah itu konsultasi dulu ke dinas kami, ya, biar sesuai prosedur. Nah, pihak bapak-bapak juga harus sabar. Kalau ini lagi berjalan ya jangan diganggu juga Pak Satrio, ya kan? Ini rinciannya doang. Ya, ini bahasa saya ya, bahasa saya ya. Artinya biar sinergi lah. Saya capek kan ngapain berantem coba? Nggak enak apa kan? Nggak enak apa? Udahlah, kita damai-damai aja masih Idul Fitri kan? Ya, Ini rinciannya. Bapak, saya itu dulunya pengurus KPLS. Nah, Kita di dulu apa Bapak jabatannya? jabatannya saya pengawas. Satu lagi pengawas yang diperiksa di Polres. Karena kita pengawasan ada 2, berbeda. Kita didirikan 2013. KPLS ini pertama saya ngurus sampai pemasangan itu Pak. Oh ya, notarisnya 2013, SK Gubernurnya 2014 ya. 2013 kita udah bikin tandingan tidak ada pembatalannya. Ya? Kita ini KPLS ini kita udah dibikin pertandingan 3 kali Pak sampai hari ini. Ya udahlah. Apa sih disebut dulu? Saya laporkan dulu Pak ya. Kedua, 2016 kita pun ada bikin keluar surat tandingan akte palsu dan batalkan. Ada biasa itu. Ya, kalau biasa. Sekarang tahun 2022 yang diterbitkannya tahun 26 April. Tandingan lagi. Yang pengurusnya yang baru beliau ini. Ya, oke. Nah, pertanyaan saya, waktu yang kita tahun 2019 yang terakhir nomor 11 ini, Ya, yang kami Bapak sebutkan tadi. yang waktu habisnya adalah tanggal 29 Mei tahun 2022. Ya. Tapi ini akte tandingan yang ini keluar 20 jadi 2023 memperpanjang diri sendiri. Iya. Pertanyaan saya, yang saya mana sekarang? Sekarang saya tanya, Bapak-bapak mau damai nggak? Itu aja. Bukan kalau untuk saya Pak, Nah. saya sebagai pengawas saya udah tidak mau ngurus. Nah, Dan hanya beliau ini pemilik yang sekarang memerintah data kalau pada Bapak saya. mempertanyakan ke saya mana yang sah, Bapak mau melanjutkan permasalahan. Mau melanjutkan permasalahan, nah kita ini mau tutup semua. Kita ada Pergub 132. Ikutin Pergub 132. Tata caranya ada, syarat-syaratnya ada. Nanti disahkan oleh Dinas Perumahan. Itu selesai. Kalau Bapak mempertanyakan itu lagi, ya saya ini bukan penilaian saya notaris, nggak ada kompetensi kami, nggak bisa. Ya kan yang bisa kan pengadilan. Tahun 2019 pun Kami tidak ada kompetensi Pak. Kalau Bapak kita tidak saya lapor betul. 2019 di Palu itu saya mengundang orang perumahan dan salinannya tidak ada pada saya karena beliau lagi itu menjabat tuh kepala Indonesia ibu siapapun. bukan. Nah, beliau harus mendamping beliau jadi kita bisa hadir. Suratnya pun saya udah kirim ke sini. Ya udah lebih cerita Yang pada dari sekarang yang ini sekarang gini aja Pak, ini kan ada Pergub 132, Pergub 133 dan Pergub 70. Aturan pembentukan P3SRS semua diatur di situ. Dan itu sumbernya dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 2011. Ya, PPR-nya juga ada. Udah kita dari situ aja. Karena kalau ini terus diperpanjang ya ini saling ini, ya kan? Saling membantah, ya kan? Jadi saya rasa itu aja ya Bapak Ibu. Oke, ya Pak. Ya, oke Pak. Inilah kita juga aja lah. Kita lebih wajib nanti kan emosionis saja nggak apa-apa lah. Iya, mohon dibantu ya, jangan dibikin ini lagi. Iya, maksudnya ini permintaan dari jangan terpusat. Silakan. Jadi saya rasa begitu ya Pak Wisma, ini pertemuan pertama. Ya, kalau memang ada niatan dari Bapak untuk mengikuti Pergub 132, kami bersyukur kali. Ya, memang harus itu. Ya, memang harus itu. Tapi mohon dari pihak Mas Rian. Ya Pak. Mau didukung nih. Oh didukung kalau benar ya Pak ya? Memang arahnya mau Ya. ke situ. Ya. Ya cuma yang selama ini Pak. Siapa lagi saya kapal satu-satu, mohon didukung. Selama ini, Ya.
Tapi Bapak juga Perinciannya doang gitu. Perinciannya mana? Jangan sudah gimana, jangan juga gitu. Ya kan? Tidak tinggal diam, Pak. Saya selalu bergerak terus. Oke, nanti Saya selalu memperhatikan semua. Saya menyiapkan. Saya percaya. Saya tidak berani dengan aturan. Ya, ya makanya mungkin Bapak sudah yakin dengan saya benar. Apa bisa mungkin ke banyak. Dulu kali boleh itu saya bukan saya ngomong ya, kali boleh itu waktu lalu itu sudah saya sudah jadi anggota dewan itu Lufinus Ya. Ini itu aja dulu kan rinciannya gitu ya kan sampai sekarang gimana? Dia lagi diminta. Itu Pak, sama Ibu almarhum Ibu Rohani Hasan sama Ibu Finus yang Ibu pertama kali kesini saya Pak. Oh gitu ya. Udah. Yang pertama kali belum ada yang bisa saya. Ada yang tahu. Kalau Ya, jadi saya sudah paham ya. Saya tidak mau bertanya. Bapak Ibu sekalian, mengenai pengaduan tadi Rian ya, Pak Rian, Mas Rian, ya, Pak saya ya. Saya rasa itu sudah jelas semua ya. Jadi kita ada niatan baik kepada apa sesuai prosedur, baik legalitas maupun laporan keuangan. Karena tidak bisa tidak, ini laporan keuangan sangat berbahaya. Di semua tempat jadi tempat kepentingan. Lapor kan ngapain? Ngabisin energi, ngabisin apa ya kan? Uang siapa? Mohon maaf ya kalau bapak-bapak itu senior, lawyer, notaris, apa pengusaha, uang itu kan uang seberapa? Ini kan ya kalau sendirian dia tetap banyak orang juga kan bagi-baginya ngapain juga gitu. Ya. Pak, Ini masih izin Pak, kalau boleh menambahkan Pak. Ya silakan Pak. Apakah boleh diberi deadline Pak? Karena dari penghuni sendiri kan juga tidak bisa terlunta-lunta menunggu-nunggu tanpa kejelasan Pak. Terima kasih juga minta juga jangan diam Pak. Nanti Saya akan mengadakan rapat umum anggota 1 bulan sebelum SK saya berakhir. ini Pak, jangan Bapak juga begitu maksudnya tadi prosedurnya dipenuhi dulu. Ya, saya baru kasih itu. Maka dari saya mempersiapkan ADART, saya konsultasi sama Bapak. Ya, Saya akan ke dinas, saya akan konsultasi sebetulnya. Saya nggak bisa tergesa-gesa. udah nanti konsultasi ya. Kan nggak? Nanti ente bisa nanya ke dinas atau Ya, saya kan nggak bisa tergesa-gesa. Ini kan menyusun ADART. Iya paham. Udah paham. Yang penting ada etikat baik untuk berjalan. Pasti. Jadi begitu lagi pula kepengurusan ini supaya selesai pada tahun anggaran, sehingga saya bisa mempertanggungjawabkan anggaran tahun 2022. Dan kemudian saya menyampaikan SPT tahun 2022 pada tahun 2023. Itu lebih bagus lagi. Setelah itu baru kita, maka ini kepengurusan ini saya rombak per tahun awal itu supaya ada pertanggungjawaban selama